Dalam deru roda kereta yang melaju menuju wilayah utara, suasana sunyi hanya ditemani geledak roda besi yang menggilas jalan berbatu. Di dalamnya, seorang bocah bernama Redus Greret duduk dengan wajah yang murung, menatap kosong ke depan. Perilakunya menarik perhatian seorang wanita yang bernama Suzune yang duduk tidak jauh darinya. "Mengapa Redus pergi ke wilayah utara yang dikenal begitu ganas?" tanya Suzune dengan nada yang lembut, mencoba memecah kesunyian. Namun alih-alih menjawab, Redus hanya menghela nafas panjang dan bersikap ketus. Sikap itu membuat Sarah, teman seperjalanan Suzune, tidak dapat menahan amarahnya. Ia langsung memarahi Redus, memprotes perilakunya yang kasar. Akhirnya bocah itu membuka suara. Redus menjelaskan bahwa ia sedang mencari ibunya yang hilang akibat bencana teleportasi. Mendengar hal itu, Sarah terdiam sejenak menunjukkan simpati, meskipun tetap tidak dapat memaafkan kekasarannya terhadap Suzune. Suzune kemudian menjelaskan kondisi wilayah utara, daerah yang mayoritasnya miskin. Namun terdapat 3 negeri sihir di wilayah tersebut. Terdapat kerajaan Ranoa yang fokus pada pendidikan sihir, Kesultanan Neris yang memproduksi alat sihir, dan Kesultanan Basheran yang mendalami penelitian teknik sihir. Destinasi mereka kali ini adalah Kesultanan Basheran. Setibanya di tujuan, Suzune dan Sarah bergabung dengan kelompok mereka. Sementara Redus memilih untuk menyendiri. Dia menuju ke penginapan dan memesan kamar untuk 1 bulan. Ketika membayar, pemilik penginapan terkejut melihat jumlah uang yang dia berikan. Uang itu jauh lebih besar dari tarif seharusnya. Keesokan harinya, Redus mengunjungi kuil petualang di kota itu. Kehadirannya sebagai pendatang menjadi bahan perbincangan warga setempat. Dia mengambil formulir pembubaran kelompok, membuat orang-orang berspekulasi bahwa timnya telah tewas. Tidak lama kemudian, Redus mengambil misi berburu kulit Lastor Grizzly, hewan buas yang biasanya dihadapi dalam kelompok. Kakak resepsionis memperingatkan bahaya misi itu, tetapi Redus tetap bersikeras melakukannya seorang diri. Secara kebetulan, Suzune juga mengambil misi yang sama. Mengetahui bahwa Redus membutuhkan uang untuk mencari ibunya, Suzune mengajaknya bekerja sama. Dia memperkenalkan Redus kepada timnya, yaitu adalah Counter Arrow. Timothy sang ketua adalah ahli serangan sihir. Mimir pengguna sihir putih bertugas menyembuhkan. Suzune dan Petrice bertanggung jawab di garda depan. Sementara Sarah menjadi penembak busur di garda tengah. Sarah yang terpaksa menerima keputusan Suzune bersikap ketus kepada Redus. Dia menegaskan bahwa Redus ini tidak boleh menjadi beban bagi kelompok mereka. Suzune menegur Sarah, mengingatkannya bahwa di wilayah utara mereka harus saling mendukung, bahkan dengan orang luar. Pada hari pelaksanaan misi, kelompok tersebut mulai berburu Lastor Grizzly. Saat sedang berburu, mereka mendapati diri terkepung oleh 2 ancaman sekaligus. Kawanan grizzly hitam yang berlapis lumpur serta Lastor Grizzly yang masih berkeliaran di sekitar. Perjuangan Suzune dan timnya untuk saling melindungi dalam situasi sulit ini membuat Redus merenung. Dia mulai memahami semangat mereka untuk bertahan hidup demi satu sama lain. Wadidaw, makin seru aja nih cuy. Oke lah, kita lanjutin. Dalam momen krisis, Redus akhirnya bangkit. Dengan kekuatan sihir besar yang dia miliki, tanpa perlu merapal mantra, Redus mengambil alih pertarungan. Serangan dahsyatnya ini membuat kawanan monster tumbang satu persatu. Setelah itu, Sarah yang sebelumnya meremehkannya meminta maaf atas sikapnya. Tim pun berhasil mengumpulkan kulit Lastor Grizzly sesuai misi. Saat kembali ke kuil dan menyerahkan hasil perburuan, mereka menerima bayaran yang layak. Awalnya warga kota bersikap dingin terhadap mereka. Namun keramahan Timothy yang mentraktir warga berhasil mencairkan suasana. Bahkan Redus mulai diterima dengan hangat oleh penduduk setempat. Melalui perjalanan ini, Redus tidak hanya mendekatkan diri pada tujuan utamanya mencari sang ibu, tetapi juga menemukan makna baru dalam keberanian. Wilayah utara yang semula terasa dingin dan ganas kini menyimpan hangatnya awal yang baru bagi Redus. Saat ini Redus bersama party Counter Arrow sedang minum bersama di sebuah kedai.
Party Counter Arrow yang kini sangat menghormati Redus menyampaikan rasa terima kasih mereka. Berkali-kali, Redus telah menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya dan membantu mensukseskan misi-misi mereka. Redus dengan rendah hati menanggapi bahwa justru kekompakan Party Counter Arrow lah yang membuat tugasnya terasa jauh lebih mudah. Julukan baru Shirawa kini melekat pada dirinya. Kehebatan dan kehandalan Redus mulai dikenal luas, menjadikannya sosok yang disegani. Bahkan Sarah yang sebelumnya bersikap dingin dan ketus kini menunjukkan perubahan sikap yang lebih ramah. Saat mereka berbincang santai, ada beberapa topik yang membuat wajah Sarah ini berubah masam. Salah satunya adalah ketika Redus menyebut tentang guru sihirnya yang adalah seorang wanita. Sarah segera mengganti topik pembicaraan dengan menunjukkan belati milik yang sudah rusak dan usang. Dia meminta Redus untuk menemaninya membeli belati baru, sesuatu yang Redus sadari sebagai bentuk ajakan kencan terselubung. Ada-ada aja nih cuy. Keesokan harinya mereka bertemu di tempat yang telah disepakati. Sarah tampil begitu anggun membuat Redus auto terkesima. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama menjelajahi pasar kota dan menikmati momen kebersamaan yang penuh dengan kehangatan. Setelah puas berkeliling, mereka mampir ke sebuah warung untuk minum-minum. Di sana, Sarah mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Redus baik melalui ucapan maupun tindak tanduknya. Redus menyadari bahwa hubungan mereka ini sedang menuju ke tahap yang lebih serius. Namun Redus mencoba menahan diri, merasa belum siap untuk melangkah lebih maju. Namun Sarah semakin berani memberikan sinyal. Akhirnya Redus mengajak Sarah ke penginapan untuk melanjutkan obrolan mereka. Setelah beberapa saat berbincang santuy, Redus memutuskan untuk merespons kode-kode Sarah. Sayangnya, upaya itu gagal karena masalah vitalitas yang mendadak mengganggu dirinya. Kegagalan ini membuat Redus terkejut dan kehilangan semangat. Sarah yang tidak mengetahui masalah sebenarnya merasa terluka dan salah paham. Dia mengira Redus tidak menyukainya dan hubungannya dengan Redus menjadi renggang. Redus yang patah hati mulai menghabiskan waktunya dengan minum-minum. Suatu hari, Soldet, salah satu teman seperjuangan yang kerap meledeknya, datang dan menggoda Redus seperti biasa. Namun kali ini, Redus tidak bisa menahan emosinya dan melampiaskan amarahnya kepada Soldet. Anehnya Soldet tidak membalas, malah membiarkan dirinya menjadi sasaran pukulan. Setelah itu, dia mengajak Redus berbicara dari hati ke hati. Dalam percakapan tersebut, Soldet mulai memahami masalah yang dihadapi Redus. Dia kemudian menawarkan bantuan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan kegentlemanan dari Redus. Soldet membawa Redus ke tempat Alice, seorang wanita yang dikenal sebagai pelayan yang penuh perhatian. Alice menyambut Redus dengan ramah dan segera mencoba membantunya. Namun meskipun Alice melayani Redus dengan baik, masalah yang dihadapi Redus tetap belum terpecahkan. Alice menyimpulkan bahwa masalah utama Redus adalah rasa takutnya terhadap penolakan dan kebencian dari wanita. Lantas Alice menyarankan Redus untuk membangun kembali kepercayaan dirinya yang membutuhkan proses yang panjang. Setelah mendengar masukan Alice, Redus dan Soldet pun kembali minum bersama. Mereka mabuk hingga larut malam dan saat warung hampir tutup, keduanya beranjak pergi. Dalam perjalanan pulang, Soldet menyarankan Redus berbicara empat mata dengan Sarah dan menjelaskan situasi sebenarnya. Namun Redus merasa ragu, yakin bahwa Sarah sudah sangat membencinya. Soldet mencoba meyakinkan bahwa Sarah ini masih tertarik pada Redus. Namun karena pengaruh alkohol, Redus malah mulai membandingkan Sarah dengan Alice, tanpa menyadari bahwa Sarah sedang berada di belakangnya. Soldet sudah memberi kode, tetapi Redus tetap berbicara terus tanpa henti cuy. Saat akhirnya Redus sadar, semuanya sudah terlambat. Sarah yang mendengar semuanya merasa sangat kecewa dan marah. Dia menampar Redus dengan sangat keras sebelum pergi meninggalkannya. Wadidaw. Belati yang sebelumnya dibeli bersama Redus ditinggalkan begitu saja, sebagai simbol patahnya hubungan mereka. Suzune, anggota Party Counter Arrow lainnya, menegur Redus atas ucapannya yang sangat menyakiti Sarah. Kecewa pada dirinya sendiri, Redus mulai kehilangan harapan. Dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya.
Tetapi Soldat berhasil mencegahnya. Soldat memutuskan untuk membawa Redus pergi ke Kesultanan Neris, memberikan kesempatan bagi Redus untuk memulai kembali. Di perjalanan, Redus bertanya mengapa Soldat begitu bersungguh-sungguh membantunya, padahal hubungan mereka sebelumnya tidak terlalu akrab. Soldat menjawab bahwa dahulu dia tidak benar-benar mengenal Redus. Tapi setelah melihat perjuangan dan karakteristik asli Redus, dia merasa tidak ada alasan untuk membencinya. Sesampainya di Kesultanan Neris, kehadiran Redus ini menjadi bahan pembicaraan. Dia dikenal sebagai penyihir yang berbakat yang berhasil menyelesaikan banyak misi. Hal ini menarik perhatian seorang wanita yang bernama Elinalis. Dia meminta Soldat dan Redus menceritakan lebih banyak tentang diri Redus. Tawaran menggiurkan dari Elinalis ini membuat keduanya berusaha menggali ingatan mereka. Salah satu pria yang bernama Ken menambahkan bahwa Redus saat ini berada di kota besar ketiga Pippin di wilayah Basheran. Mendengar hal ini, Elinalis ini tampak sangat senang karena dia memiliki kesempatan bertemu dengan Redus. Kemudian Redus bersama dengan partinya Soldat berburu Laster Grizzly. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Begitu pula dengan Redus yang turut membantu pergerakan party. Sialnya naga merah datang menghadang membawa situasi bahaya. Kesempatan kabur dari sang naga telah terkunci. Dalam kepelikan, Redus memakai kekuatan sihirnya mengejar naga merah hingga tewas. Sontak saja, partinya Soldat terkagum-kagum menyaksikan kehebatan Redus. Jagoan Redus yang bisa mengalahkan naga merah seorang diri dijadikan kisah oleh para pendongeng. Redus yang sedang makan di warung turut mendengarkan cerita si pendongeng. Tidak berapa lama Elinase menemui Redus. Melihat cara Elinase menatapnya, Redus yakin si wanita naksir dengannya. Apalagi Elinase ini memuji otot kekar yang dimiliki oleh Redus. Di kesempatan itulah Elinase menyampaikan dia adalah mantan anggota party Paul Greyrat, ayahnya Redus. Selain itu Elinase berteman dengan Roxy Mirgudia dan membentuk party bersama. Sontak saja Redus kaget mengetahui kabar tersebut. Saat menyentuh benda yang ada di leher Redus, Elinase terkejut. Tidak disangka mereka memiliki benda yang sama. Tanpa sadar Redus membocorkan kalau hadiah itu dia dapat dari seorang elf. Setelah itu Elinase mengatakan tujuannya menemui Redus karena dia sudah tahu di mana lokasi Zenith Greyrat ibunya Redus berada, yaitu di benua Bigarit di kota Labirin Rapa. Sontak saja Redus senang bisa bertemu lagi dengan sang ibu yang selama ini dia cari-cari. Setelah itu Redus melatih dirinya sembari mengingat ucapan Elinase bahwasanya Redus tidak perlu terburu-buru mencari keluarganya. Apalagi Roxy gurunya Redus sudah bergabung dengan Paul di Bigarit. Tentunya mereka bisa menemukan Zenith yang dipastikan ada di Bigarit. Kemudian selama berhari-hari Redus memperhatikan tindak tanduk dari Elinase. Tidak disangka, Elinase seorang penggoda akut yang setiap harinya membawa beragam pria ke kamarnya. Bahkan seluruh anggota partinya Soldat tetap dilahap semua oleh Elinalis. Lantas Soldat yang tidak enak hati meminta maaf pada Redus, dia telah memacari Elinalis. Namun Redus tidak mempersoalkannya, karena Elinalis bukanlah pacarnya. Apalagi Redus menderita vitalitas akut yang tidak akan bisa menjalani kencan dengan seorang wanita. Ngilu banget cuy. Mendengar hal itu, Soldat meminta maaf telah menabur garam di atas luka lama dari Redus. Lantas Redus makan bersama sepasang kekasih. Kagetnya Redus ini tidak menyangka Elinalis telah menciptakan prostitusi dan harem terbalik. Karena Elinalis membayar Soldat yang telah menghabiskan waktu bersamanya. Malam harinya, Elinalis menemui Redus yang sedang latihan. Di sana Elinalis menyerahkan surat dari Genius, wakil kepala Akademi Sihir Kerajaan Ranoa. Di surat dikatakan kalau akademi tertarik menjadikan Redus sebagai murid. Apalagi Redus merupakan didikan dari penyihir air tingkat Raja Roxy. Jika berminat mengasah keterampilan sihir, Kerajaan Ranoa siap menyambut Rudes sebagai siswa khusus di Akademi Sihir Ranoa. Artinya, Rudes dibebaskan dari biaya sekolah dan tidak perlu menghadiri kelas. Selain itu, ia diberi akses ke perpustakaan serta mendapatkan fasilitas akademi untuk mendukung penelitian Redus. Keesokan harinya, Redus menemui Konrad karena merupakan alumnus Akademi Sihir Ranoa.
Tujuannya adalah untuk mempertanyakan kebenaran dari surat. Sewaktu di Akademi Konrad, ia pernah mendengar istilah murid khusus. Biasanya, Akademi mengundang seseorang yang memiliki sihir unik atau energi sihir yang besar. Kemudian Elinalis menyarankan Redus belajar di Akademi Sihir Ranoa dan menunda pencari keluarganya. Namun Redus lebih memilih ke benua Bigarit untuk bertemu ibunya. Malam harinya, Redus bertemu dengan Dewa Manusia di alam mimpi. Bila menyelidiki insiden teleportasi wilayah Vitoa di Kerajaan Ranoa, Redus akan mendapatkan vitalitas dan kepercayaan diri sebagai seorang pria. Sehingga Redus akhirnya setuju pergi belajar di Akademi Sihir Ranoa. Keesokan harinya, parti soldat mengantarkan kepergian Elinalis dan Redus. Setelah itu tibalah Redus dan Elinalis di wilayah Kerajaan Ranoa. Lantas Elinalis mengatakan kalau dia ikut bersekolah di akademi. Sontak saja Redus heran tidak disangka Elinalis tertarik belajar sihir. Ternyata tujuan Elinalis masuk ke akademi ingin menggait lelaki seusia Redus. Selama berhari-hari Redus dibuat syok, Elinalis setiap hari gonta-ganti pacar doang nih cuy. Rupanya Elinalis terkena kutukan akan mati bila dia tidak melakukan ritual asmaranya. Ngeri banget. Keesokan harinya Redus dan kawan-kawan pergi ke Akademi Sihir menemui Pak Jenius. Selesai berkenalan, Pak Jenius membawa Redus dan kawan-kawan mengikuti ujian. Lalu Silphate alias Fitz yang bisa mengeluarkan sihir tanpa rapalan mantra akan menjadi lawan tanding Redus. Saat bertanding, Redus serius memakai kemampuannya, sehingga dalam waktu singkat saja Redus dapat mengalahkan lawannya. Padahal Fitz belum sempat memakai sihir. Merasa tidak enak hati, Redus segera meminta maaf pada Fitz. Setelah itu, Redus resmi menjadi murid di akademi berhak tinggal di asrama. Meski tidak perlu menghadiri kelas, Redus tetap diwajibkan mengikuti sesi sebulan sekali. Sebelum melakukan sesi sebulan sekali, Redus bersama murid lainnya mendengarkan ceramah dari ketua OSIS, si Putri Ariel. Melihat betapa tampannya Luke, Elinalis jadi terkesima. Sementara Redus merasa Putri Ariel memiliki karisma. Sehingga kalimat yang terdengar membosankan begitu diucapkan oleh Putri Ariel terkesan memiliki makna mendalam. Benar saja, semua orang suka akan pidato yang dibawakan oleh sang putri. Kemudian Redus mengikuti sesi sebulan sekali langsung disambut gembira oleh Zanoba yang memanggilnya guru. Berbeda dengan Zanoba, Linia Deldodia ini bersikap ketus pada Rudeus. Namun Rudeus yang menampakkan itikat kesopanan membuat Linia menerima kehadirannya di kelas. Di kesempatan itulah Linia memberitahukan status keluarganya, di mana ayahnya adalah kepala perang desa Doldia di hutan agung. Mengetahui hal itu, Rudeus tidak menyangka bisa bertemu dengan putri sulungnya, guys. Setelah itu Rudeus menyapa Sisinis Pursena, lalu Cliff Grimoire memperkenalkan dirinya sebagai penyihir jenius. Cliff membanggakan dirinya menguasai beragam sihir. Di dalam hati Rudeus heran mengapa si Cliff ini menyebut dirinya sebagai seorang jenius. Kemudian Zanoba mengatakan ada satu murid lain yang tidak berkewajiban mengikuti kelas sebulan sekali. Biasanya beliau menghabiskan waktu di ruangan penelitian. Bila ada keperluan, barulah beliau menampakkan dirinya. Setelah itu Rudeus mengunjungi perpustakaan. Rudeus yang ingin vitalitasnya sembuh harus meneliti tentang bencana teleportase. Tidak sengaja Rudeus bertemu dengan Fitz. Lantas Fitz menanyakan alasan Rudeus tertarik dengan bencana teleportase. Lalu Rudeus mengatakan dia adalah korban dari bencana itu. Akibat bencana teleportase, dia terpisah dengan keluarganya. Dalam hati, Rudeus berkata tidak mungkin dia jujur pada Fitz tentang alasan sebenarnya demi menyembuhkan vitalitasnya. Sebelum pergi dari perpustakaan, Fitz menyarani Rudeus membaca jurnal investigasi teleportasi Labirin karya Animus. Menurut Rudeus, Fitz sangat baik dan tidak memendam sama sekali. Berhari-hari, Rudeus mengunjungi perpustakaan. Tidak terasa, hari semakin larut, Rudeus yang tidak memahami peraturan berkeliaran di sekitar asrama perempuan. Akibatnya, Rudeus terkena tuduhan mencuri pakaian dalam wanita. Walau sudah menjelaskan, tim Goliath tetap tidak percaya. Mereka yakin Rudeus memang maling pakaian dalam. Untungnya ada Fitz yang melakukan pembelaan pada Rudeus. Akhirnya Rudeus pun dilepaskan oleh tim Goliath. Zanoba yang dikenal sebagai penggila patung memohon dengan penuh semangat agar Rudeus segera mengajarinya seni membuat patung. Sampai saat ini Zanoba belum pernah menerima pelajaran apapun dari Rudeus.
Lihat kesungguhan hati Zanoba, Radius merasa tidak bisa lagi mengelak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memberikan ilmu dan pengetahuannya tentang cara membuat patung. Radius pun memulai pembelajaran bagi Zanoba. Dengan telaten, dia memberikan arahan bagaimana cara menciptakan patung melalui teknik sihir. Zanoba mencoba mengaplikasikannya semua petunjuk yang telah diberikan. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Meski telah berusaha keras, Zanoba tetap gagal memunculkan patung seperti yang diinginkannya. Meski demikian, Zanoba tidak menyerah cuy, dan terus saja mencoba. Namun usaha yang dilakukan tetap saja berakhir sia-sia. Kegagalan yang berulang kali membuat Zanoba akhirnya histeris. Dia merasa dirinya benar-benar tidak berbakat, meskipun Zanoba sama sekali tidak menyalahkan Radius atas ketidakmampuannya. Melihat kondisi Zanoba yang terpuruk, Radius meminta Zanoba untuk tidak pesimis. Radius meyakinkan bahwa masih ada cara lain yang bisa dicoba. Jika Zanoba tidak bisa menggunakan sihir untuk membuat patung, dia dapat mencoba metode pahatan manual. Radius pun mempraktikkan cara tersebut di depan Zanoba. Namun saat Zanoba mencoba memahat, hasilnya tetap saja mengecewakan. Walaupun dia telah mencobanya berulang kali, tidak ada hasil yang memuaskan. Kali ini Zanoba benar-benar syok berat. Radius yang merasa bingung dengan masalah Zanoba kemudian curhat kepada Fitz. Dia menceritakan tentang ketidakmampuan Zanoba menjalani hobinya membuat patung. Masalahnya bukan karena Zanoba tidak bisa sihir cuy, melainkan karena kekuatannya terlalu besar dan sulit dikendalikan. Mendengar cara itu, Fitz memberikan saran kepada Rudeus. Dia menyarankan agar Zanoba memiliki seorang budak yang dapat membantu proses pembelajarannya. Dengan bantuan budak, Zanoba bisa mulai belajar mengendalikan kekuatannya. Radius pun setuju dengan ide tersebut dan mengajak Fitz untuk menemani mereka pergi ke pasar budak. Fitz menerima tawaran itu. Dan keesokan harinya, mereka bertiga pun mulai mencari budak yang cocok. Mereka melihat-lihat beberapa pilihan budak di pasar. Namun tidak ada satupun yang menarik perhatian Zanoba. Akhirnya Zanoba menyampaikan kepada Rudeus bahwa dia tidak membutuhkan budak petarung. Sebaliknya, dia menginginkan budak yang memiliki keterampilan sihir. Fitz kemudian menyarankan agar budak yang dipilih berusia sekitar 5 tahun. Menurut Fitz, pada usia tersebut, proses penyaluran sihir akan lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, sihir tanpa rapalan juga lebih gampang dipelajari di usia 5 tahun. Fitz juga merekomendasikan untuk mencari budak dari bangsa dwarf yang terkenal dengan kemampuan sihirnya. Setelah mendiskusikan hal tersebut dengan pemilik budak, mereka menemukan seorang budak dari bangsa dwarf yang berusia 6 tahun. Namun budak tersebut terlihat lemah dan sering sakit-sakitan. Meskipun begitu, Zanoba tidak mempermasalahkannya. Pemilik budak kemudian mengeluarkan anak dwarf tersebut dari kurungannya. Fitz meminta Rudeus untuk berbicara dengan si kecil. Gadis kecil itu terlihat seperti tidak memiliki semangat hidup. Rudeus mencoba berbicara menggunakan bahasa kaum dwarf, namun tetap saja si kecil tidak merespons. Melihat si kecil yang tidak bereaksi, pemilik budak berniat menghukumnya. Tetapi Rudeus segera menghentikan tindakan tersebut. Dia tidak mengizinkan penyiksaan dilakukan. Rudeus terus berusaha agar si kecil mau bicara. Setelah berbagai upaya, akhirnya gadis kecil itu mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Mendengar ucapan itu, Rudeus merasa lega dan berjanji akan menyelamatkan si kecil dari penderitaannya. Setelah itu, Fitz menyarankan agar si kecil diberi nama. Zanoba mengusulkan nama Julian, tetapi Rudeus tidak setuju karena nama tersebut lebih cocok untuk anak laki-laki. Akhirnya Rudeus memberikan nama Julie kepada gadis kecil itu. Julie kemudian tinggal bersama Zanoba untuk mengurusi keperluan tuannya. Selain itu, pada siang hari, Julie belajar bahasa manusia dan sihir dari Rudeus. Tidak disangka, kehadiran Julie ternyata memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran Zanoba. Dengan bantuan Julie, Zanoba mulai memahami cara mengendalikan kekuatannya dan membuat patung dengan lebih baik. Meski awalnya penuh dengan kegagalan dan frustasi, Zanoba kini dapat menikmati hobinya berkat dukungan dari Rudeus, Fitz, dan Julie. Kemudian terlihat Zanoba sedang menceritakan tentang patung pada Julie. Di kesempatan itu, Rudeus bertanya keadaan patung Roxy pada Zanoba. Mengingat hal itu, Zanoba ketakutan berbohong kalau dia meninggalkan rumah. Namun provokasi dari Rudeus membuat Zanoba jujur dia membawa patung Roxy bersamanya.
Sayangnya patung Roxy ini tidak lagi dalam keadaan utuh. Hal itulah yang menyebabkan Zanoba panik setengah mati. Benar saja cuy, Redus nampak seperti orang yang kesetanan. Nuansa horor dapat dirasakan oleh Zanoba dan Julie. Akhirnya Zanoba buka suara bahwa dia kalah taruhan oleh Liliana bersaudara. Kedua gadislah yang menghancurkan patung Roxy. Mengetahui kabar tersebut, Redus segera mengajak Zanoba untuk pergi menemui Liliana bersaudara. Begitu melihat Liliana bersaudara nongol di hadapan mereka, Redus mulai memprovokasi. Alhasil, Liliana kesal akan ucapan Redus yang bersiap mengarahkan serangan. Redus yang bisa membaca pergerakan semi-human memerintahkan Zanoba mengurusi Pursena. Sementara Redus akan mengatasi Liliana. Dalam sekali serang saja, Redus berhasil melumpuhkan Liliana. Setelah membuat Liliana KO, Redus menumbangkan Pursena. Kini kedua wanita itu disekap di dalam ruangan pribadi Redus. Lantas Redus menginterogasi keduanya dengan gaya yang menakutkan, sehingga kedua wanita yang tadinya bersikap badas pada ketakutan tuh cuy. Lalu kedua wanita tahu kesalahan mereka ini menghancurkan patung Roxy. Di kesempatan itulah Liliana bersaudara mengancam kalau berbuat sesuatu pada mereka, dipastikan ayahnya akan membunuh Redus. Mendengar hal ini, Redus mengeluh kalau bangsa semi-human yang memuja kaum suci suka asal menuduh. Padahal waktu itu Redus tidak bersalah sama sekali. Akan tetapi, Gies memberikan hukuman pada Redus. Kala itu Redus dibugilkan dan diguyur air di tengah lapang. Kasihan banget tuh cuy. Maka kali ini Redus akan melakukan hukuman serupa pada Liliana bersaudara. Mengetahui hal itu, mereka memohon agar diberi pengampunan. Setelah puas menakuti kedua wanita, Redus memperlihatkan pusaka agungnya pada Zanobe dan kawan-kawan. Sontak saja, aura berkilauan tanda kekagetan merebak di seisi ruangan. Betapa menyilaukan harta pusaka milik Redus, dengan bangga Redus mengatakan harta pusaka tersebut lambang dari agama yang dia ciptakan. Setelah itu, Redus menemui Fitz dan menceritakan bagaimana dia memberikan pelajaran pada Liliana yang telah menghancurkan Roxy kebanggaannya. Namun Redus masih belum puas akan hukuman yang dia berikan pada kedua gadis. Makanya Redus memerlukan ide dari Fitz. Sehingga Redus mengajak Fitz menemui kedua gadis untuk menetapkan hukuman yang akan mereka terima. Begitu melihat Redus, kedua wanita mengeluhkan penderitaan mereka. Selama disekap, Redus tidak memberikan mereka makan, minum, dan tidak mengizinkan ke toilet. Saat Fitz ingin berbicara, kedua wanita bersikap sangat ketus. Sontak saja Redus memarahi Liliana bersaudara yang tidak menghormati tamunya. Di kesempatan itulah Fitz memberikan hukuman pada Liliana bersaudara. Dengan tegas, Fitz memperingatkan lukisan yang dia buat di wajah tidak boleh dihapus. Bila ketahuan, Fitz yang membuat cat di wajah Liliana bersaudara akan mengubahnya menjadi permanen. Setelah itu Liliana bersaudara dibebaskan dari sekapan. Sebelum pergi mereka bertanya bagaimana bisa Redus mengimbangi kecepatan bangsa semi-human. Lantas Redus menjelaskan dia belajar dari Ghislaine Deloldia. Namanya sulit betul cuy. Sontak saja Liliana dan kawan-kawan pun terkaget. Tidak disangka Redus belajar dari bibi mereka. Kemudian Fitz dan Redus saling mengobrol santuy. Lalu Redus menyatakan penasarannya akan kacamata hitam yang selalu dipakai oleh Fitz. Mendengar hal itu, Fitz menjelaskan kalau Putri Ariel memerintahkannya tidak boleh memperlihatkan wajah pada sembarang orang. Sesudah mengatakan hal itu, Fitz pamitan pulang. Menurut Rudeus, jika dia melihat bagaimana rupa dari seniornya, pastinya akan ada sesuatu yang nantinya tidak bakal bisa ditarik kembali. Kemudian, Redus melewati lorong sekolah melihat Cliff dipukulin. Oleh sebab itulah, Redus menghentikan tindakan pengeroyokan terhadap Cliff. Tidak mau berurusan dengan Redus, para pembuli melepaskan Cliff. Setelah itu Rudeus yang sedang berada di dalam kelas diajak Cliff berbicara di tempat lain. Lalu Cliff mengatakan kalau dia suka pada seorang wanita. Sontak saja Rudeus heran mengapa Cliff mengatakan hal itu kepadanya. Mungkinkah Cliff ingin Rudeus menjadi kurir cintanya? Wadidaw. Lantas Cliff memberitahukan bahwa gadis yang dia sukai ini adalah Elinalis. Kabar tersebut membuat Rudeus terkaget bagaimana bisa murid khusus seperti Cliff jatuh cinta pada Elinalis. Lalu Cliff yang polos mengatakan Elinalis adalah wanita yang sangat hebat, bisa memakai sihir tanpa rapalan mantra.
Selain itu, kemampuan bertarung Elinalis tidak diragukan lagi. Menurut Redus, seorang Cliff ini salah paham bisa berpikir sepositif itu tentang Elinalis. Alasan Cliff bisa dipukuli waktu itu adalah karena dia membela sang pujaan hati. Cliff tidak suka orang-orang berbicara buruk tentang Elinalis. Mereka mengatakan Elinalis sebagai wanita gampangan yang suka gonta-ganti pasangan. Mendengar hal itu, ingin rasanya Redus menyatakannya pada Cliff kalau omongan buruk orang pada Elinalis ini merupakan fakta dan realitas. Lalu Cliff memohon agar Redus memperkenalkan dia dengan Elinalis. Setelah itu Redus curcol pada Fitz kalau Cliff ingin dijodohkan sama Elinalis. Masalahnya, wanita yang diharapkan oleh Cliff ini memiliki banyak kejanggalan. Takutnya Cliff akan sakit hati jika dia lebih mengenali Elinalis. Di kesempatan itulah, Fitz menyarankan sebaiknya Redus tetap mempertemukan Cliff dan Elinalis. Mengenai masalah yang terjadi, semuanya tergantung pada urusan Cliff dan kawan-kawan. Sesudah mendapat pencerahan dari Fitz, Redus segera mengajak Cliff menjumpai Elinalis. Kemudian Cliff memberitahukan bahwa dia ingin mengenal Elinalis lebih dalam lagi. Sontak saja, Elinalis kaget baru ini ada orang yang mau menjalin hubungan berstatus dengan dirinya. Lalu Elinalis tidak langsung menjawab, dia berkonsultasi sama Redus. Elinalis mempertanyakan bagaimana dia harus menjawab pertanyaan cinta Cliff. Apalagi Cliff orangnya sangat polos cuy. Ucapan Elinalis membuat Redus terheran-heran. Elinalis yang Redus kenal biasanya akan segera membawa Cliff ke kamarnya untuk diajak beraksi. Akan tetapi kali ini berbeda. Elinalis malah dibuat bingung dengan cara menghadapi Cliff. Lantas Elinalis mengeluh kalau dia tidak bisa terlibat hubungan serius dengan satu orang. Apalagi Elinalis terkena kutukan akan mati bila dia tidak melakukan ritual asmara. Ada-ada aja nih. Kemudian Redus menyarankan Elinalis memberi penolakan secara santun bila tidak ingin menerima cinta Cliff. Selain itu, Elinalis harus berkata jujur supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah itu, Redus meninggalkan kedua insan. Saat Redus mampir ke kelas, ia kaget melihat Cliff dan Elinalis tahu-tahu sudah jadian. Lalu Elinalis mengatakan Cliff melamarnya secara gentle. Jadi tidak mungkinlah Elinalis menolak cinta Cliff. Bahkan Cliff bersedia membantu Elinalis menghilangkan kutukannya. Setelah itu, Redus yang berjalan di koridor tahu kalau masa ini musim kawinnya suku semi-human. Demi menggait kekasih yang ingin dilamar, para lelaki di kaum semi-human saling bertarung. Karena Liliana bersaudara begitu populer, mereka mengurung diri di kamar. Lantas Redus menerima memo dari Liliana bersaudara, mereka menyerahkan sisa urusan padanya. Sontak saja, Redus bingung tidak memahami maksud ucapan dari Liliana bersaudara. Kemudian seseorang menantang Redus bertanding. Hal itu membuat Redus kaget, dia bukan dari bangsa semi-human, mengapa mendapat tantangan? Ternyata itu adalah ulah Liliana bersaudara. Bagi siapa saja yang ingin menikahi mereka harus berhadapan dengan Redus. Akhirnya Redus mengerti, inilah maksud dari memo yang dituliskan oleh Liliana bersaudara. Lantas Redus langsung menjabani pertarungan itu. Dalam sekejap si penantang langsung KO. Kemudian antrian yang mengajak Redus duel semakin memanjang. Hal itu membuat Fitz merasa heran kenapa bisa Redus membuat kebodohan di luaran sana. Lalu Redus memberitahukan Liliana bersaudara yang menyebarkan rumor bahwasanya bila ingin menikahi Liliana bersaudara harus bisa menang melawan Redus. Sontak saja Fitz kaget. Bisa-bisanya cuy, kedua wanita ini melibatkan Redus yang bukan suku Deldolia. Akan tetapi Redus terpaksa melakukannya karena dia harus membantu kedua rekannya yang lagi di dalam masalah. Saat berada di luar, Redus kaget melihat banyak petarung yang tergeletak di tanah. Rupanya Raja Iblis yang menumbangkan semuanya. Kemudian Raja Iblis ingin bertarung dengan Redus. Selama ini, tunangannya Kishirika selalu memuji bakat Redus yang melampaui kekuatan Lapalais. Lantas Redus mengaku dia tidak ingin seperti yang Kishirika ceritakan. Kelebihan dirinya cuma punya energi sihir yang besar. Lalu Redus meminta satu hal, bila dirinya kalah, Raja Iblis tidak boleh membunuhnya. Kemudian Raja Iblis mempersilahkan Redus menyerangnya satu kali. Bila Raja Iblis tumbang dalam satu serangan, maka Reduslah pemenangnya. Maka Raja Iblis meminta Redus mengeluarkan seluruh kekuatannya di jurus pertama. Sehingga Redus memakai energinya menciptakan senjata sihir. Dengan kekuatan dahsyat yang dia miliki, setelah itu Redus melemparkannya ke arah Raja Iblis. Serangan tersebut membuat Raja Iblis terhempas.
Redus panik mengira Raja Iblis mati. Ternyata Raja Iblis masih hidup, segera mengumumkan Redus sebagai pemenangnya. Kini giliran Raja Iblis yang memberi serangan satu kali pada Redus. Berkat itu wajah Redus jadi babak belur. Setelah mendapat pengobatan dari Fitz, wajah Redus kembali normal. Keesokan harinya, Redus yang mengikuti kelas kaget Raja Iblis ini menjadi bagian dari Akademi Sihir Rawana. Kemudian terlihat Putri Ariel bersama kedua pengawalnya berjalan di koridor. Nampak pula tak jauh dari mereka Redus sedang bersenda gurau dengan Liliana bersaudara. Hal itu membuat fokus Fitz tertuju pada Redus dan kawan-kawan. Entah kenapa Fitz yang sebenarnya Sylvie merasa cemburu akan kedekatan Redus bersama wanita lain. Namun Sylvie sebagai Fitz tidak bisa mengungkapkan akan perasaannya. Lantas Putri Ariel yang tahu kegelisahan Fitz memintanya memberitahukan pada Redus. Masalahnya Fitz belum mengatakan bahwa dia adalah Sylvie. Alasannya Fitz takut Redus tidak mengingat kenangan tentang Sylvie. Sontak saja Luke heran seharusnya Fitz tidak ragu menjelaskan pada Redus ketimbang menyimpan perasaan hingga kesal. Lalu di perpustakaan, Redus masih mempelajari tentang bencana teleportase. Dari banyak yang dia baca, Redus mengetahui bahwa teleportase tidak hanya melulu tentang perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Namun teleportase juga berkaitan dengan sihir pemanggilan. Sehingga untuk memecahkan kebuntuannya, Redus menanyakan pada Fitz sang senior. Redus ingin tahu, adakah murid yang menguasai sihir pemanggilan alias Kuchiyose? Lantas Fitz yang galau bingung cara menyampaikan kalau dia Sylvie pada Redus. Tidak menggubris panggilan sang pujaan hati. Karena berulang kali akhirnya Fitz sadar jika Redus mengajaknya bicara. Lalu Fitz memberitahukan orang yang dimaksud Redus adalah murid kelas khusus yang jarang terlihat, yaitu adalah Silent. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Redus akhirnya memberanikan diri menemui Silent. Saat melihat wanita bertopeng putih, Redus pun syok berat. Soalnya Silent ini adalah rekan Orsted yang pernah membunuhnya. Takutannya yang teramat besar membuat Redus jatuh pingsan. Berkat sentuhan Fitz, Redus akhirnya tersadar dari pingsannya. Menatap Silent membuat Redus mengingat masa yang teramat mengerikan. Di kesempatan itulah, Silent memperlihatkan huruf Jepang alias kanji. Silent ingin memastikan tahukah Redus tentang dua orang Jepang yang dia cari. Selain itu, mengertikah Redus bahasa Jepang? Kemudian kedua insan pun mulai berkomunikasi memakai bahasa Jepang. Tentunya Fitz yang tidak mengerti bahasa Jepang jadi bingung dong cuy. Ternyata Silent bernama asli Nanashoi Shizuka. Lantas Silent menanyakan nama asli dari Redus. Namun Redus enggan menyebut nama Jepangnya. Redus mengaku dia tidak ingin kembali ke Jepang. Namun berbeda dengan Silent, dia ingin sekali bisa ke dunia asalnya. Baginya tempat berpijak mereka sekarang sangat tidak disukai oleh Silent. Lalu Redus menceritakan dia mengalami kecelakaan di Jepang. Begitu tersadar di dunia ini, Redus dalam kondisi yang masih bayi. Dari situ Silent tahu kalau kasusnya berbeda dengan Redus. Bila Redus mengalami reinkarnasi tapi Silent berteleportasi ke dunia ini, dapat dikatakan kedatangan Silent ke dunia ini dipanggil oleh seseorang. Lantas Redus meminta Silent tidak lagi memakai bahasa Jepang. Sebaiknya Silent menggunakan bahasa yang dimengerti oleh Fitz. Kemudian Silent menceritakan bencana teleportasi, mungkin dialah penyebabnya. 5 tahun yang lalu, dia dibawa paksa ke dunia ini. Fitz yang mengetahui hal itu langsung mengamuk ingin mengejar Silent. Karena bencana teleportasi terjadi, dia berpisah dari keluarganya. Lalu Redus meminta Fitz tenang dan tidak meluapkan amarah pada Silent. Bagaimanapun, Silent juga korban dari bencana teleportasi. Kemudian Fitz kembali bersikap santuy serta meminta maaf pada Silent. Setelah itu, Silent menawarkan kesepakatan dia memerlukan energi sihir yang besar dari Redus. Dengan adanya bantuan Redus, penelitian terhadap teleportase akan bisa dilanjutkan. Lantas Redus bersedia menolong semampunya. Di perjalanan pulang, Fitz menanyakan pendapat Redus tentang Silent. Meski banyak sisi Silent yang dia tidak sukai, tapi Redus mempercayainya nih cuy. Putri Ariel terkejut melihat kedekatan Cliff dan Elinase yang semakin erat. Sementara itu Fitz merasa galau menyaksikan Redus berbicara dengan kedua insan tersebut. Fitz mulai berpikir bahwa Redus yang ini yang ia kagumi mulai bersikap seperti seorang pencinta wanita. Dia merasa perhatian Redus ini hanya sebatas penghormatan terhadap keseniorannya. Sementara hubungan mereka terasa semakin menjauh.
Fitz merasa hal ini terjadi karena penampilannya yang seperti laki-laki berbeda dengan Silent yang identitas kewanitaannya diketahui oleh semua orang. Belakangan ini, Redus sering bersama Silent karena urusan penelitian yang membuat mereka terlihat makin akrab. Di sisi lain, Redus yang pernah memenangkan pertarungan melawan Raja Iblis kini mulai menjadi sosok yang ditakuti oleh banyak orang. Ketika bertemu Redus, tidak ada yang berani menyapanya. Bahkan Goliath yang biasanya garang terhadapnya memilih menjauh. Dalam kelas, Redus pun sering diganggu oleh Cliff yang setiap hari menanyakan cara menghilangkan kutukan. Redus memberitahu bahwa suku Super yang terlibat dalam perang Laplace menggunakan alat untuk memindahkan kutukan. Informasi ini pun membuat Cliff mendapat pencerahan dan ia pun berterima kasih kepada Redus. Namun obrolan mereka ini menimbulkan kegaduhan hingga mendapat teguran dari sang guru. Setelah itu Redus pun membantu penelitian Silent. Ia mengalirkan energi sihir ke dalam kertas bergambar sebagai bagian dari eksperimen. Keren banget kalau ini cuy. Silent ingin memahami teori dasar sihir pemanggilan manusia dan lingkaran sihir perjalanan waktu. Jika penelitian ini berhasil, mereka dapat mengungkap asal-muasal dari bencana teleportasi. Redus tertarik mempelajari sihir pemanggilan, tetapi Silent merasa ilmu itu terlalu kompleks untuk diajarkan. Sebagai gantinya, Silent melemparkan buku tentang sihir pemanggilan ke kepala Redus, membuatnya merasa sakit. Silent menyarankan Redus belajar sendiri dari buku tersebut. Selain itu, Redus mengajari murid-muridnya, Zanoba dan Julie, seni memahat patung. Keduanya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Suatu hari, Redus menerima surat dari teman lamanya, Soldat yang sedang berada di kerajaan Ranoa. Soldat mengundangnya makan siang bersama. Keesokan harinya, Redus bersama Elinalis dan yang lainnya bertemu Soldat. Mereka mengenang misi menangkap naga di masa lalu, di mana berkat bantuan Redus, tim Soldat mendapatkan banyak uang. Dalam pertemuan itu, Soldat berkomentar mengejutkan, tidak menyangka Elinalis bisa memiliki pasangan. Dengan santuy, Elinalis menjawab bahwa Cliff adalah satu-satunya pria yang mencintainya dengan tulus, sehingga ia setia kepadanya. Tidak lama setelah itu, Soldat harus pergi karena mendapat laporan mendesak dari klannya. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Redus lebih lama. Tetapi Redus mengatakan bahwa mereka bisa bertemu lagi lain waktu. Setelah Soldat pergi, Redus menanyakan rencana Elinalis dan Cliff. Elinalis menjelaskan bahwa dia akan mengajari Cliff dasar-dasar menjadi petualang dengan mengambil misi di Guild. Redus meminta mereka untuk tidak memilih misi yang berbahaya, lalu dia pamit agar tidak mengganggu mereka. Dalam perjalanan pulang, Redus tidak sengaja bertemu Fitz. Sungguh disayangkan Fitz bersikap cuek padanya. Melihat Fitz akrab dengan Luke, Redus merasa kesal dan patah hati. Dia bingung mengapa dirinya begitu terpengaruh oleh seorang pria seperti Fitz. Redus ingin mencurahkan isi hatinya, tetapi tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Zanoba dan Julie sedang sibuk mempelajari anak dewa, sementara Silent terlalu sibuk dengan penelitiannya. Akhirnya Redus pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Saat tiba di perpustakaan, Redus melihat Fitz. Senang dengan pertemuan itu, dia menyapa Fitz yang kini kembali bersikap seperti biasa. Fitz menjelaskan bahwa selama bertugas sebagai pengawal Putri Ariel, dia tidak boleh berbicara tanpa izin. Rupanya saat Redus menyapanya di pasar, Putri Ariel sedang berada di dekat Luke dan Fitz sehingga dia harus menjaga aturan. Penjelasan itu membuat Redus lega. Dia sadar Fitz tidak membencinya, hanya saja dia menyapa di waktu yang kurang tepat. Dalam percakapan tersebut, Fitz mengatakan bahwa dia tidak mungkin membenci Redus. Hal itu membuat Redus menyadari bahwa dia memiliki perasaan khusus terhadap Fitz. Namun dia tetap merasa bingung dan tertekan karena jatuh cinta kepada pria. Padahal Fitz ini sebenarnya adalah Sylvie cuy, teman masa kecil Redus yang identitasnya belum dia sadari. Untuk memastikannya, Redus bertanya tentang jenis kelamin Fitz pada wakil kepala akademi. Sayangnya, wakil kepala ini tidak memberikan jawaban yang jujur, menyebut Fitz sebagai lelaki. Keesokan harinya, Redus kembali ke perpustakaan. Dia masih memikirkan Fitz dan berharap bahwa Fitz ini sebenarnya seorang wanita. Karena melamun, dia terkejut ketika Fitz menyapanya. Tanpa sengaja, mereka berdua terjatuh ke lantai. Dalam insiden itu, Redus tidak sengaja menyentuh Fitz. Dari situlah, Redus menyadari bahwa Fitz memang seorang wanita. Hal ini membuat vitalitas Redus meningkat, dan ia yakin bahwa Fitz adalah kunci kesembuhannya.
Meski begitu, Redus tetap bingung bagaimana menghadapi perasaannya. Dia sadar bahwa hubungan dengan Fitz ini memiliki banyak halangan, terutama karena Fitz adalah Sylvie yang menyamar. Di sisi lain, Fitz tetap menjaga identitasnya demi melindungi Putri Ariel. Konflik batin ini membuat Redus harus memikirkan langkah selanjutnya dengan hati-hati, terutama jika dia ingin mengungkapkan perasaannya tanpa melanggar kepercayaan yang ada di antara mereka. Kini seluruh pikiran Redus hanyalah tertuju pada Fitz seorang. Tidak sengaja lamunan Redus terbuyarkan karena Luke khusus menemuinya. Redus sadar pastinya insiden di perpustakaan yang ingin diketahui oleh Luke. Redus berpikir Luke tidak ingin Fitz sebagai wanita diketahui oleh semua orang. Makanya Redus mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa soal identitas Fitz. Yang Redus pahami, seniornya Fitz adalah lelaki. Lantas tidak mau banyak bacot, Redus pun memilih pergi menjauhi Luke. Sambil berlari, Redus merasakan sesak di hatinya bila dia teringat Fitz. Lalu Putri Ariel menasihati Fitz untuk memberitahukan identitasnya pada Redus. Sudah setahun ini, Fitz tidak ada kemajuan sama sekali. Tentunya hal itu berdampak pada psikologis Fitz yang selalu saja galau dan uring-uringan sendiri. Di kesempatan itulah, Putri Ariel menanyakan hal apa yang ingin Fitz lakukan bila dia sudah memberitahukan kebenaran pada Redus. Lantas Fitz mengaku dirinya ingin menikahi Redus. Sesudah mengetahui tekad Fitz, sang putri mulai mengeluarkan perintah atas nama kekuasaannya. Bahwasanya bila Fitz gagal menjalankan misi penyampaian identitas pada Redus, otomatis Putri Ariel tidak akan membiarkan keduanya saling berdekatan. Konsekuensi tersebut diterima oleh Fitz. Putri sengaja melakukan hal itu agar Fitz bisa mencapai kebahagiaannya. Namun Fitz ragu Redus tidak mengingat dirinya sebagai Sylvie. Akan tetapi Putri meminta Fitz untuk tidak ragu-ragu. Tidak perlu memikirkan hal yang belum bisa dipastikan ke depannya. Kemudian Fitz mencari Redus di kantin akademi. Setibanya di sana, Fitz mengajak Redus berbicara di tempat lain. Setelah itu, Fitz mengatakan kalau Putri Ariel bertaruh dengan temannya soal kehebatan pengawalnya. Putri Ariel mengatakan, meski terdiri dari beberapa tim, pengawalnya mampu melaksanakan misi darinya. Sehingga Redus menawarkan tim soldat yang akan membantu Fitz. Namun Fitz merasa hal itu akan mempermalukan Putri Ariel, sebab tidak sesuai dengan ucapan sang putri. Adapun yang diinginkan Putri Ariel adalah bunga yang hidup di hutan musim dingin. Sesudah mendengar keluhan tersebut, Redus bersedia menemani Fitz. Kemudian dimulailah perjalanan keduanya menuju hutan musim dingin. Di kesempatan itu, Fitz ingin menimbulkan hujan agar dia dan sang pejalan hati bisa berteduh di dalam gua. Rencananya diawali dengan Fitz yang meminjam tongkat sihir Redus. Tujuannya untuk mengurangi daya sihir yang dikeluarkan oleh Redus. Dikala ada kesempatan, Fitz mengeluarkan sihir hujan. Lalu Redus mencoba menghilangkan awan gelap agar tidak terjadi hujan. Tanpa Redus sadari, Fitz sekuat tenaga menghalangi keinginan Redus. Alhasil terjadilah hujan lebat membuat rencana berhasil sukses. Kini kedua insan telah berada di dalam gua. Karena baju sudah basah kuyup, Redus dan Fitz mengeringkan pakaian mereka. Di kesempatan itu, Redus membuka kacamata Fitz. Dari situlah Redus sadar Fitz adalah Sylvie. Redus dan Sylvie saling bernostalgia tentang masa lalu mereka. Redus mengungkapkan bahwa ia tidak pernah melupakan Sylvie. Bahkan dia masih menyimpan kalung pemberian Sylvie sebagai kenangan. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka berkembang ke arah yang lebih serius. Kalau Redus gagal membuat Sylvie terkejut seperti dulu, Sylvie memahami penderitaan Redus dan tetap memberikan dukungan dengan penuh. Keesokan harinya, Sylvie menceritakan kesulitan yang dihadapi Redus pada Putri Ariel. Mengetahui masalah Redus, Putri Ariel sempat meledek kekurangan Redus sebagai seorang pria. Namun Luke segera menegur sang putri, mengingatkan bahwa kelemahan bukan berarti ketidakandalan. Sebagai bentuk solusi, Luke mencari obat untuk membantu vitalitas dari Redus. Sementara Sylvie diminta menunggu. Saat Luke pergi, Putri Ariel meminta maaf pada Sylvie atas ucapannya. Meski begitu, Sylvie yakin sang putri tidak bermaksud menghina Redus. Tidak lama Luke kembali dengan obat yang diyakini bisa membantu Redus. Putri Ariel yang merasa tidak banyak berkontribusi menyerahkan uang bulanannya pada Sylvie sebagai bentuk dukungan. Sylvie pun berterima kasih, merasa bersyukur atas perhatian Luke dan Putri Ariel. Malamnya Sylvie mengunjungi Redus, membawa obat tersebut. Sambil menikmati minuman dan makanan ringan, dia menjelaskan bahwa obat itu akan mengembalikan kekuatan Redus. Redus pun meminum obat itu, diikuti Sylvie. Kehidupan hubungan romantis mereka pun dimulai.
Namun pagi harinya, Redus panik saat tidak menemukan Sylvie di sisinya. Trauma masa lalu membuatnya takut Sylvie akan meninggalkannya. Ternyata Sylvie hanya pergi lebih awal untuk berterima kasih pada Luke dan Putri Ariel atas bantuan mereka. Sylvie kembali memeluk Redus sembari menenangkannya. Dia merasa terharu melihat ketulusan Sylvie yang telah membantu Redus melewati masa sulitnya. Berkat Sylvie, penyakit yang lama membuat Redus menderita akhirnya sembuh. Sebagai ungkapan terima kasih pada Putri Ariel, Redus bersedia membantu sang putri dalam urusan kerajaan. Meski biasanya dia enggan terlibat dalam konflik semacam itu, namun kali ini berbeda karena Sylvie juga terlibat. Mendengar kesedihan Redus, Putri Ariel merasa senang karena mendapat dukungan dari seorang sang rawa. Sebelum melaksanakan tugas bersama Putri Ariel, Redus memutuskan untuk mencari kedua orang tuanya terlebih dulu. Meski begitu, dia memastikan Sylvie tidak akan ditinggalkan begitu saja. Redus menyatakan keinginannya untuk menikahi Sylvie, membuat Sylvie sangat bahagia karena akan menjadi bagian dari keluarga Greyret. Putri Ariel dengan senang hati menyetujui rencana pernikahan mereka. Dengan pernikahan ini, Sylvie tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya sebagai Fitz. Dia akan menjadi istri sah dari Redus Greyret. Dan ceritanya berakhir happy ending cuy. Makasih buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi bersama Mang OP di video selanjutnya. See you the next video and bye-bye.